Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam chapter 1106 yang lalu, telah terungkap siapa pihak misterius yang telah menembaki kapal angkatan laut. Mereka adalah bajak laut Giant Warrior yang dipimpin oleh Dory dan Brogy. Mereka datang ke Pulau Egghead karena telah mengetahui bahwa Luffy adalah sang dewa matahari. Kedatangan dari bajak laut Giant Warrior itu sangat menguntungkan bagi pihak Luffy, karena para raksasa itu akan membantu mereka menghadapi para angkatan laut di sana. Namun, selain mereka, ada juga pihak lain yang akan terlibat, yaitu adalah bajak laut Kurohige. Dalam beberapa chapter lalu, sebelum kapal angkatan laut mengepung Pulau Egghead, kita bisa melihat ada kapal dari pihak bajak laut Kurohige yang mendekati pulau tersebut. Komandan Titan di kapal itu pasti antara Katarina Devon atau Laffite, karena mereka berdua tidak terlihat di Pulau Beheef saat Garp menyerang dan tidak pula ikut Kurohige dalam pertarungan melawan Law. Entah Devon atau Laffite, orang itu sepertinya mendapat misi tertentu dari Kurohige untuk melakukan atau mengambil sesuatu di Pulau Egghead. Kemungkinan besar, sekarang ini Komandan Titan dari bajak laut Kurohige tersebut masih berada di suatu tempat di area Pulau Egghead. Dia masih mengawasi keadaan dan tidak gegabah, mengingat ada banyak sekali pasukan angkatan laut yang mengepung pulau tersebut. Dalam pengawasannya, orang itu akan melihat Kizaru dan Saturn. Kemudian, dia akan melapor kepada Kurohige bahwa ada salah satu Gorosei dan salah satu admiral di sana. Kurohige yang mendengar kabar itu akan tertarik pergi ke Pulau Egghead. Alasannya adalah, pertama, dia tahu bahwa para Gorosei memiliki kekuatan buah iblis yang menarik. Pengetahuan Kurohige sangat luas dan dia dikonfirmasi suka meneliti sejarah, sehingga ada kemungkinan Kurohige memiliki informasi mengenai kekuatan dari para Gorosei. Kurohige telah gagal mengambil Mero-Mero Nomi dari buah Hancock karena kedatangan Rayleigh ke Pulau Amazon Lily. Dia juga tidak berhasil mengambil OP-OP Nomi dari Law karena Beppo menjadi sulung dan membawa Law pergi. Dengan dua kegagalan tersebut, maka Kurohige akan sangat bersemangat saat tahu ada Gorosei dan Admiral di Pulau Egghead. Sebab dia tertarik untuk mengambil kekuatan buah iblis milik mereka berdua, entah itu untuk dirinya sendiri atau mungkin akan diberikan kepada anak buahnya. Sehingga kekuatan tempur bajak laut Kurohige menjadi semakin hebat. Kemungkinan kedua, alasan dia tertarik datang ke sana adalah untuk menculik Gorosei Saturn. Kurohige pernah bilang dia berniat menjadikan Pulau Beheef sebagai kerajaan yang diakui oleh pemerintah dunia. Jika dia berhasil menculik Gorosei Saturn, maka tentu pemerintah dunia akan mengabulkan permintaan Kurohige, asal Gorosei yang satu itu bisa dikembalikan dengan selamat. Jadi, Kurohige akan segera menuju ke Pulau Egghead. Setelah pergerakan Kurohige ke Pulau Egghead, aksi dari bajak laut Giant Warrior di Pulau Egghead juga akan ditampilkan. Di atas kapal besar yang datang itu akan diperlihatkan bahwa ada beberapa raksasa lain yang ikut serta selain Dory dan Brogy. Kedatangan mereka membuat banyak marinir menjadi panik, sebab kekuatan dari para marinir biasa sama sekali tidak sebanding dengan para raksasa tersebut. Beberapa Vice Admiral pun langsung turun tangan untuk menghadapi mereka dengan sekuat tenaga. Dalam pertempuran itu akan diketahui kekuatan-kekuatan dari para Vice Admiral yang terlibat di sana, mulai dari haki, buah iblis, maupun ilmu bela diri. Para Vice Admiral bisa memberi perlawanan dengan cukup baik, walaupun Dory dan Brogy masih lebih unggul. Kemudian, fokus cerita akan beralih ke kerajaan Elbaf. Di suatu ruangan dalam istana itu, ada sang Raja Elbaf yang sedang berbicara dengan bawahannya. Raja Elbaf akan diperlihatkan berupa siluet saja, sehingga detail dari wujudnya masih misterius. Sang Raja dan bawahannya sedang berbincang mengenai Dewa Matahari dan bajak laut Giant Warrior yang sedang menjemputnya. Melalui percakapan mereka, akan diketahui bahwa setelah bajak laut Giant Warrior pergi menuju Pulau Egghead, sang Raja ragu apakah mereka akan berhasil melawan para marinir yang mengepung pulau itu atau tidak. Sebab dari berita, Raja Elbaf sudah tahu ada banyak sekali marinir yang ikut serta dan ada pula seorang admiral di antara para marinir itu. Dia juga bisa menduga bahwa pemerintah dunia mengirim salah satu orang terkuat mereka untuk menghabisi Dewa Matahari. Dugaan itu benar karena Gorosei Saturn sebagai salah satu orang terkuat pemerintah dunia ikut ke Pulau Egghead. Keraguan Raja Elbaf bukan karena dia meremehkan kekuatan Dory dan Brogy, melainkan karena dia mau misi menjemput Dewa Matahari 100% sukses.
Sebab Dewa Matahari telah ditunggu oleh bangsa Elbaf selama berabad-abad. Maka, tak lama setelah bajak laut Giant Warrior pergi, ternyata Raja Elbaf mengirim bantuan tambahan untuk menyusul mereka. Setelah itu, cerita akan kembali menampilkan Pulau Egghead. Kali ini, bagian tengah pulau akan disorot, tempat di mana Luffy, Kizaru, dan Saturn sedang berada. Kizaru bangkit usai dipukul oleh Luffy dalam chapter sebelumnya. Sang Admiral itu pun bertarung kembali melawan Luffy. Mereka berdua mengeluarkan beragam teknik, dan tampak bahwa Luffy masih lebih unggul. Luffy juga tidak perlu takut kehabisan energi seperti sebelumnya, karena makanan berlimpah yang telah dia konsumsi cukup untuk membuatnya bisa bertahan lama dalam mode Gear 5. Sementara mereka berdua bertarung, Saturn mengamati keadaan dengan tenang. Dia tidak buru-buru bertindak selagi Kizaru masih melawan Luffy. Saturn tentu paham dengan seberapa hebat kekuatan Nika, sehingga Saturn tidak akan ceroboh untuk langsung melakukan serangan yang tidak efektif kepada Luffy. Pada saat Saturn melihat ada momentum untuk melakukan serangan yang fatal, barulah Saturn memutuskan untuk bergerak. Dia segera menerjang ke arah Luffy dan siap melancarkan tusukan memakai kaki laba-labanya. Luffy yang sedang fokus melawan Kizaru menjadi sedikit lengah, sehingga tak ada kesempatan bagi Luffy untuk menghindar atau menangkis. Namun, ketika serangan Saturn sudah semakin dekat, tiba-tiba robot kuno melesat mendekati Saturn dan langsung memukul sang Gorosei itu dengan kekuatan penuh. Sehingga serangan Saturn kepada Luffy pun kini menjadi gagal. Sang robot kuno telah bangkit dan langsung berada di pihak Luffy. Tanda-tanda kebangkitan sang robot memang sudah ada sejak chapter lalu, yang mana tubuhnya sedikit bergerak ketika mendengar Drum of Liberation dari Luffy. Dengan begitu, tak heran apabila sang robot kuno kini mulai beraksi. Semua orang akan terkejut melihat kemunculan dari robot itu. Bahkan Luffy sendiri pun pasti akan kaget. Setelah itu, keadaan di pantai utara pun kembali diperlihatkan. Beberapa Vice Admiral di sana sudah tumbang dan para raksasa terus mengamuk. Marinir dari sana pun memberi laporan ke tengah pulau mengenai kedatangan bajak laut Giant Warrior. Sehingga Kizaru dan Saturn pun mengetahui tentang keadaan di sana. Saturn yang tadi diserang oleh robot kuno pun memakai kekuatan regenerasi dan seketika langsung pulih kembali. Dia terlihat sangat marah saat mendengar laporan mengenai serangan dari para raksasa Elbaf itu. Karena marah, sang Gorosei itu mengeluarkan aura yang sangat kuat dan mengerikan. Luffy pun mengakui bahwa aura tersebut sangat luar biasa, bahkan melebihi Kaido dan Big Mom. Saturn sudah siap untuk bertarung serius melawan Luffy. Dia tidak akan menahan diri lagi, mengingat situasi sudah semakin tidak terkendali. Saturn berubah wujud, memasuki mode Full Zoan, yang mana dia berubah menjadi Ushi Oni dengan ukuran yang sangat besar. Untuk menghadapi sang Gorosei itu, Luffy pun segera berubah ke dalam mode raksasa, lalu mereka berdua pun mulai saling serang. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1107 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.